Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia rahimakumullah. Hari ini tanggal 28 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang berarti kita umat Islam sedang menutup tahun 1445 Hijriah, dan kira-kira 8 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, terkait dengan itu, maka khatib akan menyampaikan khutbah pada hari ini dengan topik Hijriah dan pesan peradaban. Hadirin, kita tahu bahwa penetapan kalender Hijriah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada waktu itu kekuasaan Islam sudah meluas luar biasa dan sudah sangat dirasakan kebutuhan akan memiliki kalender sendiri untuk administrasi, pemerintahan dan sebagainya. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab membentuk satu tim untuk menetapkan tahun kalender Islam. Maka bekerjalah tim, dan salah satu bahasan yang diusulkan oleh tim itu awalnya adalah menjadikan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW 571 Masehi sebagai awal kalender Islam. Tetapi belakangan tim menolak usul ini, walaupun sebetulnya sangat masuk akal, karena agama-agama lain banyak sekali yang menggunakan tahun kelahiran pembawa agama mereka itu sebagai awal dari kalender mereka. Tetapi itu ditolak, dan belakangan usul dari Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan tahun peristiwa hijrah itulah untuk menjadi awal kalender Islam. Dan kemudian diterima oleh tim, disampaikan kepada Khalifah Umar, dan Khalifah Umar pun menerima. Kalau kita pikir kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad itu tidak dijadikan awal kalender Islam, tapi memilih tahun Hijriah sebagai awal kalender Islam, tidak kita temukan catatannya debat di dalam tim tersebut bagaimana argumen-argumen yang terjadi. Tetapi kalau kita pikirkan ajaran Islam sederhana saja, kita akan menemukan jawabannya, yaitu karena kita umat Islam diajarkan di dalam menghormati sesuatu atau seseorang, utamakanlah prestasinya, bukan prestisenya. Urusan kelahiran itu adalah urusan prestise. Seseorang itu lahir sebagai anak pejabat, anak orang kaya, anak kiai atau anak ulama, anak tokoh dan sebagainya. Tetapi apa prestasi dari yang dilahirkan itu tidak ada, hanya prestise saja. Nah, kalau bicara tentang penghormatan kita kepada seseorang, utamakanlah pada prestasinya, kira-kira begitu. Nah, ketika kita bicara prestasi Nabi Muhammad, maka prestasi beliau itu diawali dari peristiwa hijrah yang luar biasa itu. Nah, kalau kita umat Islam yang mengklaim bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling berprestasi, terutama dalam konteks prestasi membangun sebuah peradaban baru, itu tentu tidak aneh. Muhammad itu Nabi kita klaim sebagai Nabi yang terbaik. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengangkat rekognisi atau pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh non-Islam, dari ahli sejarah, ahli sosiologi dan sebagainya. Saya kutip misalnya Max Weber, itu sering sekali memuji-muji Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling sukses. Bukan hanya sukses di dalam mengajarkan agama, tapi sukses mengajarkan umat manusia tentang suatu peradaban modern, peradaban baru. Weber sering membandingkan Nabi yang paling achievementnya paling luar biasa itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, kata beliau. Tetapi kalau dibandingkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad, Nabi Musa itu, kita bicara Nabi Musa, itu mendapat tugas oleh Allah untuk dua hal yang terkait dengan peradaban.
Yang pertama adalah membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun di Mesir. Yang kedua adalah mengembalikan Bani Israel ke Palestina Selatan. Dulu namanya Kanaan, sekarang kurang lebih Hebron. Nah, dakwahlah Nabi Musa 40 tahun untuk membujuk Bani Israel agar terlepas membebaskan diri dari Fir'aun, dan terjadilah peristiwa Exodus di mana Nabi Musa mendapat mukjizat bisa membelah Laut Merah, dan kemudian berhasil menyeberangi Laut Merah dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. 40 tahun. Tetapi setelah beliau dan Bani Israel itu berada di tepian Bukit Sinai, ternyata beliau tidak berhasil untuk membawa misi kedua, yaitu membawa pulang Bani Israel ke Kanaan. Bani Israel harus terdampar-dampar di pebukitan Sinai selama kurang lebih 40 tahun juga. Kemudian Nabi Musa wafat di situ dan makamnya sampai sekarang ada di situ. Nah, berarti butuh waktu 80 tahun, tapi misi yang dibawa, yang tercapai itu hanya 50%, kira-kira begitu, hanya separuh dari 2 misi yang diemban oleh beliau. Bandingkan dengan Nabi Muhammad, kata Weber, yang diutus di tengah bangsa Arab yang sangat jahiliyah, yang kerjanya bermusuhan, bertikai antar suku, perbudakan dan sebagainya, tapi hanya dalam tempo 23 tahun saja selesai itu dakwah. Dan dari 23 tahun itu, spesifiknya sebetulnya hanya 10 tahun terakhir, yaitu setelah beliau hijrah. Sehingga 10 tahun setelah beliau hijrah, itu hampir seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam. Dan tidak sampai 100 tahun setelah beliau wafat, 2/3 permukaan dunia ini berada di bawah pendidikan peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kira-kira Nabi kita. Kalau itu rekognisi dan pengakuan Weber, kita lihat juga misalnya Michael Hart, yang dulu sangat terkenal menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, 100 most influential persons in history. Dan dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dan dalam kata pengantarnya, dia menulis, Michael Hart menulis kira-kira seperti ini: My choice of Muhammad to lead the list of 100 most influential persons in history may surprise some readers and may be questioned by others. Keputusanku untuk menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh dari 100 tokoh di dunia, itu mungkin akan mengagetkan pembaca dan mungkin juga akan dipertanyakan oleh para pembaca. Kemudian dia melanjutkan, but he was the only man in history. Tapi kenyataannya dia, Muhammad itu satu-satunya manusia dalam sejarah who was supremely successful on both religious levels and civilization levels. Yang sukses mengajarkan umat manusia bukan hanya agama dalam pengertian ibadah-ibadah yang kemudian membawa manusia itu masuk surga, bukan itu, tetapi dia berhasil mengajarkan umat manusia suatu sistem civilization, suatu sistem sekuler keduniaan yang menjadi bekal bangsa modern kemudian untuk membangun peradaban mereka. Sehingga banyak tokoh yang mengatakan bahwa dunia modern sekarang ini sebetulnya berhutang kepada Nabi Muhammad, karena banyak sekali prinsip-prinsip membangun dunia modern sekarang ini yang dibangun dari Piagam Madinah yang didikirkan oleh Nabi pada waktu beliau baru saja hijrah. Kemudian ada lagi tokoh namanya Lodrov Stoddard yang sampai mengumpamakan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib itu seperti Nabi Muhammad itu merubah butiran-butiran padang pasir itu, pasir-pasir di padang pasir itu menjadi misiu peradaban. Dan setelah sampai di Madinah, disulut misiu itu, dan serta-merta misiu peradaban meledak ke seluruh dunia, menerangi dunia sejak saat itu. Kemudian Robert N. Bellah sampai mengatakan Muhammad was too modern in his era. Muhammad itu terlalu modern pada zamannya. Dalam konteks bukan penyebar agama, tapi dalam konteks sebagai guru atau peletak dasar-dasar peradaban modern pada zamannya. Sehingga Muhammad itu terlalu modern pada zamannya. Itulah kira-kira. Ya, makanya wajar karena prestasi Nabi kita dimulai dari peristiwa hijrah, maka wajar tim yang dibentuk oleh Umar tadi menggunakan tahun Hijriah itu sebagai awal kalender Islam. Nah, pertanyaan kita, apa yang Nabi lakukan? Kok bisa membuat bangsa Arab yang jahiliyah seperti itu menjadi bangsa yang mimpin peradaban sampai 700 tahun? Dari abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah. Peradaban dunia dipimpin oleh umat Islam. Atau tahun Masehinya itu dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-14 Masehi, 700 tahun.
Apa yang Nabi lakukan di awalnya? Sila saya ingin share. Saya kira ini 4 hal saja yang saya ingin sampaikan di sini, dan itu tidak bisa dibantah. Itu merupakan modal dari pembangunan sebuah peradaban dimanapun, peradaban bangsa, peradaban masyarakat, peradaban umat Islam dan sebagainya. Yang pertama, ya, inilah elan vital yang kita kehilangan sehingga peradaban kita sekarang ini terpuruk-puruk. Yang pertama apa? Yang pertama membangun visi dakwah yang pro pada peradaban. Bahwa peradaban yang sukses itu bagi Nabi Muhammad nampaknya kalau kita lihat dalam sejarah itu sudah menjadi obsesi beliau, menjadi dream, menjadi mimpi Nabi. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh. Saya ambil contoh misalnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, nama kampung itu Yasrib, kampung. Tapi serta-merta dirubah namanya oleh Nabi menjadi Madinah. Apa arti Madinah? Madinah punya 2 arti minimal. Arti pertama adalah kota besar, yang padanannya dalam bahasa Inggris itu polis, bukan city. Kalau city kota biasa, polis itulah kota besar. Maka orang dulu ketika membangun kota besar yang mewah itu disebut polis. Ada Konstantinopolis, ada Indianapolis, ada Minnesotapolis dan sebagainya di barat. Yang dari kata polis ini kemudian terambil kata adjektifnya metropolitan, politan. Jadi kota besar. Arti kedua daripada Madinah itu adalah peradaban itu sendiri. Bahasa Arab itu mim, dal, dan nun ya. Kalau dibentuk menjadi tamadun, menjadi madaniyun, menjadi madinatun, itu artinya peradaban, hadorah dalam bahasa lain. Jadi dari 2 kata itu, Madinah artinya kota besar, kedua dia juga berarti peradaban. Maka Madinah itu artinya sebuah kota besar yang dibangun untuk membangun sebuah peradaban atau menjadi pusat peradaban. Kira-kira begitu. Bahkan Nabi tambahkan lagi dengan kata Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Apa arti munawwarah? Dari kata nur, cahaya. Munawwarah itu artinya bercahaya-cahaya atau yang mendapat cahaya. Dalam bahasa kita yang gemerlapan, kira-kira begitu. Jadi Madinatul Munawwarah itu artinya sebuah kota besar yang dibangun untuk menjadi pusat peradaban yang gemerlapan. Kira-kira begitu. Dari perubahan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, it tells us something, kira-kira begitu, menjelaskan sesuatu kepada kita bahwa dalam pikiran Nabi, dalam mimpi Nabi yang beliau ingin ajarkan kepada umat ini bukan hanya agama dalam pengertian sholat, ibadah, mahdoh dan sebagainya, tapi supaya sukses juga peradabannya, kira-kira begitu. Yang kedua, yang kita kehilangan elan vital, yang harus kita bangun itu adalah moral. Ini juga menjadi bekal bagi terbangunnya sebuah peradaban. Tidak ada peradaban yang sukses kalau moralnya jelek. Ya, fa innamal akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu, kata seorang ulama. Semua bangsa itu adalah kalau moral akhlaknya bagus, kuat, pasti dia sukses. Dan sebaliknya, ketika moralnya runtuh, pasti dia akan hancur. Nah, bagaimana yang Nabi lakukan terkait dengan moral ini? Kita lihat saja salah satu contoh. Ketika Nabi Muhammad menugasi seseorang di Madinah untuk menjadi pemungut zakat di pasar-pasar, dari Ibnu Lutbiyah namanya, dari Bani Azad, maka bekerjalah si pemuda ini memungut zakat di pasar-pasar. Dan dia datang kepada Rasul melapor, "Ya Rasulullah, inilah zakat yang aku kumpulkan dari pedagang-pedagang di pasar. Tapi mereka juga memberikan hadiah-hadiah kepadaku. Ya aku simpan di kantongku," kira-kira begitulah. Nabi tidak langsung memberikan jawaban yang marah pada waktu itu, tapi sebetulnya Nabi marah dengan peristiwa itu. Nabi meminta kumpulkan para sahabat, aku ingin khutbah, aku ingin menyampaikan sesuatu. Maka kumpullah para sahabat, ini artinya peristiwa penting. Berkumpullah para sahabat, kemudian Nabi berkhutbah. Kira-kira khutbah Nabi begini, aku baru saja menugaskan seseorang untuk menjadi pemungut zakat di pasar. Dia datang melapor kepada aku dengan mengatakan, inilah zakat yang kukumpulkan dari para pedagang, dan inilah yang mereka kasih aku sebagai hadiah. Terus ini kata-kata Nabi yang sangat penohok. Nabi mengatakan, seandainya orang itu tidak kutugasi sebagai petugas zakat, pemungut zakat, apakah pedagang-pedagang di pasar itu akan datang ke rumah ibu bapaknya untuk mengantarkan hadiah-hadiah tersebut? Suatu kata-kata menyindir yang sangat penohok, yang artinya itu tidak baik begitu. Menjadi petugas negara menerima hadiah itu tidak baik. Dan itu namanya kita kenal sekarang dengan istilah gratifikasi. Bayangkan 15 abad yang lalu Nabi sudah mengukuhkan satu pandangan bahwa gratifikasi itu, menerima hadiah dari pejabat negara, dari mitra-mitra kerja mereka, itu tidak benar, tidak baik dalam rangka membangun peradaban
bangsa pada waktu itu. Tidak bisa bangsa dibangun kalau pejabat-pejabat negaranya itu terima hadiah seperti itu. Nah, sekarang kita bangsa Indonesia baru mengenal gratifikasi itu haram atau tidak baik, itu baru Undang-Undang Nomor 30 tahun